Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pada hari ini saya akan memberikan sebuah presentasi penjelasan singkat tentang sebuah bisnis yang sekarang lagi viral dan saya belajar banyak tentang cryptocurrency di bisnis ini, saudaraku. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan Anda tekan tombol subscribe, like, dan share supaya bila info ini bermanfaat Anda bisa bagikan kepada orang yang ingin Anda undang, saudaraku. Kita langsung menuju kepada sebuah pemaparannya ya. Kita langsung simak di sini. Yang pertama, pada saat ini Anda harus memahami dan kita semua harus belajar bersama. Kita berada di industri 4.0. Ini saya kasih satu gambaran tentang ini ya, bisnis 4.0. Warna kuning lah saya berikan kepada Anda nih. Nih. Oke ya. Revolusi industri 4.0. Kemajuan teknologi telah menciptakan banyak perubahan yang cepat di berbagai bidang, terutama manusia dalam bertransaksi. Oke. Jadi kalau kita melihat dari masa ke masa, revolusi industri pada saat ini memasuki 4.0. Dulu, kalau kita ingin mendapatkan barang, kita harus barter. Perhatikan ya, ini barter. Kuning kelihatan nggak sih? Coba kita putih kali ya. Barter. Oke, lebih jelas putih ya. Barter. Jadi ketika kita ingin mendapatkan suatu barang, misalnya kita menginginkan sepeda, maka kita harus memberikan kayu kita untuk ditukarkan sepeda. Contohnya seperti itu. Dan banyak lagi contohnya. Kita lanjutkan. Setelah barter ada alat penukar yang berupa emas. Nah, dinar, dirham adalah masa yang dikatakan emas ini, saudaraku. Oke, saya lanjutkan. Dengan emas ini, misalnya kita barang ini dinilai adalah dengan 1 gram emas dan seterusnya. Pasti Anda juga pernah mendengarkan transaksi di masa emas ini sebagai alat tukar. Selanjutnya adalah uang kertas. Nah, ini dia. Pada saat ini kita menggunakan transaksi di pasar, ya kan, itu dengan uang kertas ya. Lalu dengan berkembangnya waktu, uang kertas ini disusul dengan namanya kartu kredit. Ya, kartu kredit. Misalnya kita menggunakan transfer, kita menggunakan ATM, ya kan? Kita tidak perlu mengeluarkan yang dikatakan uang kertas, tapi kita bisa menggunakan kartu. Nah, transfer ini saat ini terjadi. Lah, beberapa tahun ini dengan munculnya Grab, munculnya Gojek, ada OVO, Doku, maka ini dinamakan yaitu istilahnya adalah tentang virtual. Anda bisa lihat di sini ya. Saya panah semacam ini, virtual. Oke, saya lanjutkan. Lalu, virtual ini disusul dengan apa yang dikatakan cryptocurrency, saudaraku. Ini saya jelaskan singkat saja kepada Anda. Cryptocurrency ini adalah yang akan menjadi revolusi pada saat ini. Cryptocurrency sekarang sudah banyak orang yang mengenal cryptocurrency dan sekarang berkembang. Bahkan para artis, pejabat, mereka menyimpan harta mereka dengan cryptocurrency ini. Oke, saya lanjutkan, saudaraku. Lalu pada saat ini pastinya kita masih menggunakan uang kertas, kartu kredit, dan virtual. Nah, ini saya masuk ke dalam bahasan yang kedua. Apa sebenarnya yang dikatakan cryptocurrency? Saya masukkan di sini ya. Cryptocurrency itu adalah mata uang digital. Ini perhatikan, mata uang digital, digital, desentralisasi, dan dikelola oleh jaringan teknologi peer-to-peer. Nah, maksudnya desentralisasi ini kita tidak membutuhkan pihak ketiga. Misalnya nih, kita dengan yang saya jelaskan di atas tadi, saudaraku, dengan bahasa virtual atau transfer, kita masih membutuhkan bank. Misalnya kita membutuhkan BRI, ya kan, semacam itu. Nah, kita membutuhkan bank BRI lah. Nah, untuk cryptocurrency ini kita tidak membutuhkan itu, saudaraku. Jadi langsung Anda bersama sesama yang memiliki kripto. Itulah yang dikatakan peer to peer
atau desentralisasi. Selanjutnya, blockchain adalah database terbesar atau dikatakan distributed database yang menyebar, menyimpan, memberikan tempat untuk terus berkembangnya data secara aman dari usaha, pembobolan, dan pergantian data. Nah, di cryptocurrency ini karena peer-to-peer kita bisa bertransaksi. Kalau misalnya dekat dengan barcode, kalau jauh kita menggunakan blockchain ini, saudaraku. Bahwasanya adalah sebuah database terbesar yang menyebar, menyimpan, memberikan tempat untuk terus berkembang secara data aman dan usaha pembobolan dan pergantian data. Nah, di sini saudaraku, maka kalau kita belajar tentang cryptocurrency harus mengerti ya tentang peer-to-peer atau desentralisasi dan juga blockchain. Ini adalah media yang harus kita pahami. Selanjutnya saudaraku, di lembar ketiga, perbandingan mata uang fisik dan mata uang digital. Saya akan percepat sedikit saudaraku ya. Nah, di sini kalau mata uang fisik, ya kan, mata uang fisik itu semakin lama semakin turun nilainya atau dikatakan inflasi. Selanjutnya, semakin lama semakin naik, ya kan? Ini kalau uang digital. Nilainya akan semakin naik seperti itu. Selanjutnya adalah dipengaruhi oleh ekonomi politik, kebijakan pemerintah, bencana, kondisi alam dan lain-lain. Lalu kalau yang dikatakan mata uang digital, yang ini mata uang digital itu hanya dipengaruhi oleh supply dan demand, persediaan dan permintaan. Ini yang mempengaruhi. Kemudian yang ini mata uang fisik itu transfer uang fisik sentralisasi bank. Harus melalui, misalnya saya mengirim kepada Anda, harus melalui pihak ketiga, maka dikatakan sentralisasi. Tetapi kalau kripto ada desentralisasi atau peer-to-peer. Nah, ini bedanya di sini saudaraku. Oke, paham ya? Saya lanjutkan. Jenis-jenis cryptocurrency. Nah, ini banyak sekali jenis cryptocurrency, tetapi saya akan menjelaskan di video singkat saya ini adalah yang pertama Ethereum. Sekarang kemungkinan sekitar 46 juta per satu koinnya. Ada Tron, kemudian ada Bitcoin, dan yang ingin kita perkenalan di kesempatan hari ini adalah cryptocurrency DeFi. Ini akan saya jelaskan di video ini secara jelas ya. Kalau Ethereum kita sudah sering mendengar. Kemudian Tron juga kita sering mendengar, termasuk Bitcoin. Bitcoin sekarang berapa? Sekitar 700-an juta, 600 sekian. Nah, sekarang kita akan memasuki yaitu DeFi. Kita lanjutkan saudaraku sebelum kita membahas tentang DeFi. DeFi coin ini adalah koin baru ya. Kita rilis sekitar bulan 4 kemarin 2021. Tentunya ini masih bahasanya masih legit ya, dalam artian kita pemain awal. Di awal kita diperkenankan, nanti akan saya jelaskan sistemnya di bawah. Kita lanjutkan saudaraku. Rata-rata kenaikan aset per tahun. Kita belajar tentang bagaimana kita menanamkan aset. Kalau kita mengingat pada saat zaman dahulu kala, Robert Kiyosaki memberikan suatu gambaran semacam ini. Ini ada E, S, B, I. Lah, kita lihat E ini adalah employment. Kemudian S ini adalah self-employment. B ini business owner, kemudian I ini adalah investasi. Perhatikan saudaraku di sini. Oke. Kalau kita dalam bekerja itu dibagi menjadi 4. Yang pertama namanya adalah kuadran kanan. Ini kanan ya, saya tuliskan di sini kuadran kanan. Ini kuadran kiri. Kemudian ini adalah kuadran kanan. Ini ya, saudaraku. Saya perjelas, ini kuadran kanan. Nah, kuadran kiri kita menjadi employment atau dikatakan kita menjadi karyawan. Ya kan? Ini adalah buku Robert Kiyosaki yang berjudul The Cash Flow Quadrant. Anda juga harus menyimak buku ini supaya Anda memahami Anda sedang di mana. Ini karyawan. Yang kedua, karyawan itu intinya kita bekerja kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah self-employment, yaitu ketika Anda menjadi pemilik PT misalnya. Jadi Anda harus bekerja untuk PT Anda. Anda artis, Anda dokter, itu di self-employment saudaraku di sini. Oke, selanjutnya adalah business owner.
Bisnis oriented di sini saudaraku. Ini kita belajar tentang bisnis. Kita tidak perlu membuat sistem. Misalnya kita franchise yang ngurus yang punya franchise, kita tinggal mengembangkan saja, tidak tanpa harus memikirkan bagaimana caranya membuat franchise itu sendiri. Tinggal kita mainkan saja. Atau banyak sekali yang dulu berkembang adalah network marketing, sampai sekarang masih itu, atau bisnis jaringan. Lah sekarang yang kita pelajari adalah di sini, yaitu tentang ini, investor. Investor ini adalah kegiatan bekerja yang dinanti-nantikan, diimpikan oleh banyak orang. Oke, kita langsung masuk ke materinya saudaraku. Nah, rata-rata kenaikan aset ya, investor itu adalah bagaimana kita membuat aset terlebih dahulu, sehingga ketika aset ini sudah berkembang dengan pesat, maka kita tinggal tidur pun aset sudah bekerja untuk kita. Uang bekerja buat kita. Jadi bukan konsepnya bukan kita bekerja mencari uang lagi. Ketika aset sudah terbentuk, maka aset ini akan bekerja untuk kita. Kita lanjutkan. Rata-rata kenaikan aset per tahun. Perhatikan di sini ya, saya panah. Deposit. Misalnya, kita menggunakan deposit di sini, itu kita menanamkan dalam suatu usaha, kita deposit. Rata-rata kenaikannya adalah 8% per tahun. Lalu saya lanjutkan adalah properti, rumah misalnya, tanah dan seterusnya. Maka Anda akan mendapatkan 20% per tahun. Ini kurang lebih ya dengan penelitian. Selanjutnya adalah emas. Ketika Anda berinvestasi tentang emas, maka Anda akan mendapatkan 33% per tahun. Luar biasa loh ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan reksadana di sini, Anda juga bisa mendapatkan 35% per tahunnya. Lumayan ini. Kemudian, sekarang akan kita berikan satu gambaran tentang cryptocurrency, penanaman aset masa kini. Saya panah lagi ya biar agak jelas nih. Cryptocurrency mampu memberikan 2.400% per tahunnya. Wow, seperti apa sih contohnya? Kita langsung simak ke bawah, ya kan? Nanti kalau Anda bingung bisa ulangi video ini saudaraku. Sejarah kenaikan cryptocurrency. Cryptocurrency yang sudah viral sampai saat ini adalah BTC atau Bitcoin. Ini saya berikan contohnya Bitcoin ya. Bitcoin ini bisa kita berbesar dikit saudaraku. Nah, ini dia. Oke, semoga jelas ya. Perhatikan di sini. Oke. Nih saudaraku. Anda simak dulu ya. Pada 2009 BTC 0. Oke. Kemudian pada tahun 2010 BTC mencapai harga yaitu 100 sampai 1000 per koin. 2011 adalah 10.000, kemudian 2012 120.000, 2013 4 juta, ya kan? 13 juta, dan sekarang 2017 itu sekitar 15 juta. Nah, sekarang per 26 Februari ini bisa memasuki 280 juta. Perhatikan, kenaikannya ini mencapai 2.400 saudaraku. Nah, inilah yang ingin kita beritakan kepada Anda. Nah, misalnya begini nih. Kita contohkan secara tulisan ya. Pada tahun 2012 kita menanamkan atau membeli yaitu cryptocurrency berupa Bitcoin, ini satunya adalah 50.000. 2012 ya, maka 2017 nilai Bitcoin adalah 200 juta saudaraku. Wow. Apabila tahun 2012 Anda membeli 30 kali, berarti 50 dikalikan 15 juta. Dikalikan 50.000, berarti berapa? 1,5 juta saja yang harus Anda keluarkan. Betul nggak? Lah pada tahun 2017, maka Bitcoin Anda adalah 30. Dikalikan berapa tadi? 200 juta. Sehingga hasilnya adalah 6 miliar. Nah, perhatikan saudaraku, di sini ya, 15 juta, 1,5 juta pada tahun 2012, di tahun 2017 akan menjadi 6 miliar. Wah, ini suatu gebrakan kenapa banyak sekali orang yang investnya di cryptocurrency ya, karena seperti ini. Nah, sekarang, ini 2017 ya, oke, sekarang 2020, perhatikan saudaraku, 2020, harga satu Bitcoin itu adalah 600 juta. Maka 30 dikalikan 600 juta. Yang 2017 6 miliar, sekarang menjadi 18 miliar. Luar biasa.
Nah, inilah yang dikatakan menyimpan dengan aset cryptocurrency dengan yang saya katakan tadi mencapai 2.400% per tahun. Terbukti saudaraku ya, ini di Bitcoin, dan siapa sih yang nggak kenal Bitcoin? Selanjutnya di sini, mengapa harus cryptocurrency saudaraku? Cryptocurrency sudah dikenal banyak organisasi dan pemerintah seluruh dunia. Ini sebagai perhatian kita, nomor satu ya. Kemudian yang nomor dua adalah uang kripto, ya kan? Uang kripto menawarkan sistem desentralisasi transaksi peer to peer. Jadi Anda tidak membutuhkan pihak ketiga. Sangat mudah sekali saudaraku. Mata uang kripto sudah menjadi alat tukar di banyak merchant di seluruh dunia. Ya kan, misalnya Tesla, sekarang mobil Tesla itu bisa dibayar dengan BTC, misalnya begitu. Tetapi kalau di Indonesia belum sampai ke situ, karena di Indonesia ada rupiah saudaraku. Terus selanjutnya adalah mata uang kripto bisa menjadi aset digital atau proteksi income. Inilah yang dimaksud kita memperkenalkan bisnis ini kepada Anda. Saya percepat saudaraku. Ada kata-kata yang sangat luar biasa dari seorang tokoh ya. Ini adalah Bill Gates. Pada saat itu beliau adalah orang yang terkaya di dunia. Dia mengatakan the future of money is digital currency. Jadi bahwasanya masa depan keuangan itu adalah kripto. Ya, seperti itu, digital. Ini sudah dikatakan. Jadi intinya besok itu pembayaran kita itu tidak dengan uang kertas. Uang kertas lama-lama akan hilang, seperti yang dikatakan adalah Elon Musk. Ya, Elon Musk ini salah satu juga bisnismen yang luar biasa. Beliau mengatakan paper money is going away. Ya kan? Jadi uang kertas nanti itu akan hilang. Lah terus berganti dengan apa? Nih, seperti yang dikatakan Bill Gates, the future of money ini is digital currency. Besok akan berubah menjadi cryptocurrency atau digital, dan mau tidak mau kita memasuki masa itu. Oke, saya percepat, paham ya? Kita percepat. Bagaimana cara mendapatkan cryptocurrency saudaraku? Mendapatkan cryptocurrency seperti yang dilakukan oleh para penggemar kripto, ini yang pertama adalah mining, ada airdrop, kemudian program referral, dan juga main game. Ya kan? Mining berarti kita saya berikan suatu penjelasan sedikit tentang mining, bahwasanya mining adalah cara untuk mendapatkan Bitcoin baik secara gratis maupun berbayar. Gratis Anda menggunakan software. Nah, ini menggunakan alat kalau mining, atau sekarang banyak sekali aplikasi mining ya. Kemudian airdrop. Airdrop merupakan kegiatan pembagian token atau koin, biasanya dilakukan secara gratis meski terlihat bagus, namun nyatanya tetap ada naluri bisnis dalam pendistribusian. Dalam artian banyak sekali ya sekarang orang-orang yang menggunakan airdrop ini nambang gratis dulu, nanti baru ada keselanjutannya, walaupun nanti akhirnya juga berbayar kan, seperti itu. Kemudian program referral, berarti dia menggunakan referral itu seperti apa ya, kita mencari anggota, misalnya nih ada Indodax, supaya Anda mendapatkan bagian ketika orang lain bertransaksi di Indodax, maka jadikan dia referralmu, seperti itu. Saya pikir ini singkat saja, nanti bisa diperjelas ketika di sesi tanya jawab. Tanyakan kepada orang yang mengundang Anda. Selanjutnya adalah main game. Banyak sekali ya kan cara mendapatkan uang dari cryptocurrency. Yang tak kalah populer adalah mendapatkan uang dari main game. Sebagian besar game ini memiliki hadiah yang dibayarkan dalam bentuk kripto. Ketika pengguna menang, game tersebut dapat ditemukan di platform Ethereum dan Tron. Oke, bagi Anda pemain ini sudah nggak asing lagi ya. Selanjutnya, bagaimana menambang cryptocurrency? Nah, ada beberapa cara untuk menambang cryptocurrency. Yang pertama adalah trading. Transaksi trading adalah aktivitas yang dilakukan di pasar finansial. Kegiatan ini bukanlah sekedar proses jual beli barang atau jasa. Tujuan aktivitas ekonomi ini adalah melakukan jual beli dalam waktu singkat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ini tapi harus sekolah dulu ya, setahun 2 tahun untuk kita paham tentang trading. Kemudian adalah staking. Crypto staking adalah sebuah aktivitas di mana seorang pengguna aset kripto dapat mendulang cuan hanya dengan memvalidasi transaksi atau segala aktivitas yang terjadi di atas sistem blockchain. Nah, ini juga butuh belajar yang panjang saudaraku. Kemudian yang ketiga adalah smart contract. Nah, smart contract adalah perjanjian antara dua orang dalam bentuk kode komputer. Smart contract berjalan di jaringan blockchain
sehingga mereka disimpan di database publik dan dapat diubah dan tidak dapat diubah. Nah, inilah yang digunakan yang bisnis yang ingin saya tawarkan kepada Anda, yaitu tentang cryptocurrency tapi menggunakan yang dikatakan smart contract. Ini adalah cara yang paling smart karena kita tidak harus belajar banyak seperti trading. Trading itu menggunakan insting, saudaraku. Kalau insting kita benar, kita ya bisa gulung kripto. Tapi kalau salah, lah justru kita akan gulung karena kripto. Maka kita menggunakan smart contract sebagai teknis yang paling mudah, saudaraku. Selanjutnya adalah yield farming. Yield farming adalah kegiatan di mana pengguna bisa menabung aset kripto dan meminjamkannya ke pengguna. Penjelasan lebih singkatnya nanti akan di bahasan khusus ya. Selanjutnya, keuntungan smart contract. Kita fokus, saudaraku. Kenapa kita menjelaskan smart contract? Karena ini yang paling aman. Yang pertama, smart contract beroperasi dengan transparan sehingga pengguna mempunyai tingkat kepercayaan tinggi. Jadi transparan ya. Kemudian, akurasi tinggi karena proses otomatisasi dan smart contract. Nah, jadi akurasinya tinggi karena sudah diproses otomatisasi dan smart contract, sudah tertulis di awal gitu ya. Kemudian keamanan data yang terjamin karena sistem desentralisasi. Jadi tidak ada pihak ketiga. Anda bisa mengamankan dengan password Anda sendiri seperti itu. Selanjutnya hemat biaya karena pengurangan biaya transaksi dengan eliminasi perantara yang tidak perlu seperti jasa pengacara atau broker. Lah ini enaknya. Kalau trading kita ada broker, tapi kalau di smart contract tidak ada broker atau pihak ketiga, rawan penipuan gitu ya. Jadi ini aman dari penipuan seperti itu. Selanjutnya, dokumen akan terjaga dengan baik dengan kriptografi dan enkripsi sistem dengan serba canggih ini ya. Terus yang terakhir, jaminan kecepatan dan efisiensi transaksi karena tidak ada lagi pencatatan data dengan cara manual. Oke, seperti itu. Kemudian tentang Fortune Global Community. Lah ini saudaraku, ini yang ingin saya perkenalkan kepada Anda adalah Fortune Global Community. Bahwasanya platform Fortune Global Community ini sedang berkembang di Indonesia khususnya. Bisnis global Fortune Global Community merupakan platform bisnis pengelolaan aset digital berbasis online, di mana setiap mitra dapat bertransaksi dengan mandiri oleh sistem smart contract melalui kripto aset dan produk berupa token DEVA. Setiap hari, mitra akan mendapatkan keuntungan dari kapital paket join apapun, adapun dari paket itu. Kemudian, Fortune Global Community adalah sarana edukasi bagi mitra pergantian blockchain dan beberapa teknikal dalam dunia cryptocurrency yang langsung dibimbing oleh founder yang kompeten. Intinya, di FGC ini, itu nanti ada yang dikatakan sekolahnya. Nah, di sini saudaraku, kita nanti akan dibimbing secara gamblang di acara-acara selanjutnya. Oke, saya lanjutkan. Lalu apa visi dan misinya dari Fortune Global ini, saudaraku? Visinya adalah menjadi salah satu pelopor evolusi efektif, terutama di bidang pengelolaan aset digital. Ini baru banget ya. Kemudian selanjutnya misinya adalah mencetak komunitas pemegang DEVA token menjadi miliarder baru di Indonesia. Anda bisa melihat yang saya jelaskan di Bitcoin tadi. 2017 6 miliar, ketika dibuka di 2021 menjadi 18 miliar. Luar biasa. Padahal di tahun 2012 baru berapa tadi? 12.000 atau 50.000. Luar biasa saudaraku ya. Kemudian mengubah paradigma mengenai pemahaman praktis untuk bisnis owner dengan cara membuka wawasan lebih dalam mengenai sistem smart contract dan token yang sudah ada listing di market pasar exchangers. Jadi intinya yang DeFi ini sudah ada masuk listing, Tron juga sudah. Intinya ketika sudah tersusun visi dan misi ini, Anda akan sangat mudah untuk menjalankan bisnis ini, saudaraku. Saya lanjutkan. Nah, ini dia. Yang paling penting juga bahwanya sistem dan jaringan. Saya akan berikan satu panah juga di sini, ya kan? Fortune Global Community adalah sebuah program smart contract yang memberikan keuntungan 0,3 sampai 2,5 per hari
dan memiliki token sendiri yaitu DEVA. Ini token sendiri ya, ada kantornya. Sementara di Surabaya, saudaraku, untuk yang pertama. Saat ini sudah bisa di-swap dengan Tron di market Just Web. Nah, ini. Jadi nanti untuk yang swapnya di Tron seperti itu. Kemudian, DEVA token merupakan salah satu mata uang digital yang ada di dunia dengan menggunakan teknologi TRC20 di bawah platform blockchain Tron. Nah, aman saudaraku. Siapa yang nggak paham tentang Tron? Nanti kita akan bedah pelan-pelan. Selanjutnya, dengan menggunakan desentralisasi, maka DEVA token sangat mudah diakses di seluruh dunia. Maka keuntungannya di mana? Yang pertama adalah di sini saudaraku, akan saya berikan kotak aja ya, yaitu transaction. Kemudian dalam bertransaksi peer to peer, desentralisasi, Anda tidak membutuhkan pihak ketiga ya, seperti bank tidak membutuhkan pihak ketiga. Jadi kita peer to peer atau desentralisasi. Kemudian future asset, ya, intinya adalah nanti aset yang menghasilkan itu di era selanjutnya atau mulai saat ini adalah kripto. Jadi ini adalah aset masa depan gitu kan. Kemudian financial freedom. Bayangkan ketika Anda menanamkan aset di DEVA ini saat ini, Anda bisa membayangkan setahun, 2 tahun atau 10 tahun ke depan Anda disetting untuk menjadi miliarder, saudaraku. Oke, saya lanjutkan. Join paket di Fortune Global Community. Perhatikan saudaraku, ini sangat penting sekali di sini. Ya, di menit 26 ini sangat penting. Ada 6 paket ya, 6 paket. Saya akan berikan panah saja di sini biar mudah ya. Yang pertama adalah join paket 100. Take profitnya adalah 150, yaitu adalah MOFIT istilahnya, modal dan profitnya 150. Ya kan? Ketika Anda menanamkan $100 sampai smart kontrak habis, maka Anda mendapatkan $150 seperti itu. Dan seterusnya, sampai misalnya kita menanamkan $500, ya kan, take profitnya adalah 200%. Ketika Anda menanamkan $1.000, maka Anda mendapatkan 250%. Ketika Anda menanamkan $2.500, Anda mendapatkan 300%. Wow. Ketika Anda menanamkan $5.000, Anda mendapatkan $325. Dan ketika Anda menanamkan $10.000, Anda mendapatkan take profitnya, MOFIT-nya adalah 350%. Masya Allah loh ya. Jadi ini saya katakan persen, ini dolar ya. Oke, kita berikan contohnya semacam ini saudaraku. Keuntungan pasif. Oke ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya memang passive income random share 0,3 sampai 2,5 setiap harinya dalam bentuk token DEVA. Withdraw pasif setiap hari Sabtu berupa DEVA token. Bonus aktifnya otomatis sistem payment TRX. Nah, seperti ini. Jadi ilustrasinya yaitu hari 1 bisa 0,3, hari kedua 0,4 misalnya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita berbicara pasif ya, dalam artian Anda mengenalkan bisnis ini hanya untuk diri Anda sendiri, itu boleh dengan sistem yang semacam ini. Nanti akan kita berikan di bawah ya penjelasannya. Lalu kalau kita di sini dan kita aktif maksudnya Anda mengajak orang lain untuk menanamkan aset di DEVA token ini di Fortune Global Community. Nah, di sini nanti ketika Anda memiliki orang yang tertarik sehingga dia daftar di bawah Anda, Anda mendapatkan 10%. Luar biasa ya. Ketika ya seperti ini mereka yang nomor 1 ini dia mendaftarkan orang, nomor 2 dan nomor 3 Anda masih mendapatkan 5%. Ya kan? Yang nomor 3 mendaftarkan nomor 4, yang level 3 maksudnya. Nomor 4, maka Anda mendapatkan 3%. Sampai 5 ke 10, ini bawah Anda gitu kan. Misalnya kita berikan satu gambaran seperti ini. Nah, ini contohnya. Oh sorry, saya hapus dulu ya, biar enak ya. Ini saya berikan contoh yang sangat mudah di presentasi ini saudaraku. Ini level 1 Anda. Level 2, nih, ini 2 dan 3. Kemudian ini 4 dan ini 5 sampai 10 saudaraku. Nah, di sini ketika level 1 ini berarti Anda. Ketika
di sini mendaftarkan di bawah Anda ini mendaftarkan di bawah Anda seperti ini. Oke, ini mendapatkan 10%. Paham ya? Kemudian ketika 2 dan 3 berarti di level ini saudaraku, 2 dan 3. Ya kan? Anda masih mendapatkan berapa ini? 5%. 5% ya. Selanjutnya adalah ketika ini nomor 4, berarti nomor 4 itu di sini. Anda mendapatkan berapa? 3%. Dan 5 ke 10 berarti ke sini ya, bawah ini saudaraku. Sorry. Oke, saya hapus dulu. Untuk 5 dan ke 10 Anda mendapatkan 2%. Jadi kelipatannya ke bawah masih bisa Anda mendapatkan untung. Ini ketika Anda mengembangkan bisnis ini saudaraku. Maka pengguna yang aktif dia mempromosikan level di bawahnya, maka akan mendapatkan bonus sesuai standar perhitungan. Nanti akan dibahas oleh orang yang mengundang Anda supaya ini lebih jelas. Ini penting. Terus sekarang saya berikan ilustrasinya begini. Ketika misalnya Anda join di paket, ini saya berikan panah saudaraku. Anda join di paket 1000. Oke kan? $1000 dengan smart kontraknya adalah dikatakan 250%. Saya akan turunkan dikit saudaraku di sini tadi. Ketika Anda 1000, nih kan, Anda lihat yang pojok ini. Ketika Anda 1000, ini contoh. $1000, maka Anda mendapatkan 250. Kita bedah di bawah ya, seperti ini saudaraku. Ketika Anda join paket 1000, oke, 1000, maka Anda akan mendapatkan 250%. Betul nggak sih? Dengan smart kontrak sehingga menjadi berapa dolar? Menjadi $2.500. Nah, ini penting. $1000 menjadi $2.500. Nah, ini Mofit ya, modalnya 1000 dan keuntungannya adalah 250%, jadi berapa? 1.500, seperti itu. Selanjutnya, share randomnya adalah 0,3 sampai 2,5 per hari, ini kan. Nah, kita hitung saudaraku. Contohnya begini. Oke. $1000 dikalikan, anggap aja yang paling kecil saudaraku, adalah 0,3. Sama dengan $3 per hari. Betul nggak sih? 0,3 dikalikan 1000. Nah, ketika 1 bulan, maka 30 hari dikalikan $3, ya kan, per harinya kan $3. Maka bersenilai adalah $90. Ini per bulan. Nah, seperti itu saudaraku. Nah, ketika $90 ini berapa? $90 ini nilainya adalah 90, ini ya saudaraku, 90 dikalikan 1000, 15.000, ya kan? 15.000. Ini $1 kan 15.000, maka nilainya adalah $1.350 per 1.350 per bulan. Ini $90 saudaraku. Nah, sekarang kita lihat BEP-nya ketika Anda bermodal seperti itu berapa bulan? Nah, kita lihat di sini nih yang terakhir, Anda perhatikan. 1000 sama dengan dibagi 90, ya kan? $1.000, ini $1.000 modal kan, dibagi 90 karena kita hitung bulan sama dengan 11 bulan. Perhatikan ya. Maka kontrak berakhirnya smart kontrak itu adalah 25.000 dibagi 90 adalah 27 bulan. Dalam artian ketika ada modal 1000 berarti sekitar 15 juta, maka akan menjadi Anda bisa hitung sendiri ya. Itu setiap bulannya Anda mendapatkan $90 yaitu 1.350 ini. Anda akan mendapatkan suatu keterangan yang lebih lengkap dari orang yang mengundang Anda, saudaraku. Lalu sekarang yang terakhir adalah reward rank. Anda perhatikan di sini, ini sudah mau selesai, saudaraku ya. Jadi yang pertama silver rank. Silver rank adalah ketika Anda minimal join di paket 1000. Kemudian mensponsori 5 sponsor 1000. Maka akumulasi omset 400 juta, maka Anda akan mendapatkan NMAX atau senilai sekitar 35-an juta ya, NMAX pada tahun Anda mendapatkan silver ini. Sementara ini diakumulasi terus, saudaraku. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan gold rank ketika
minimal Anda ini evaluasi ya. Ini adalah 1.000 paket atau $1.000. Kemudian Anda wajib mencetak 5 silver. Nah, seperti ini. Maka Anda otomatis mendapatkan gold rank dan Anda mendapatkan Honda Brio. Selanjutnya, ketika Anda di ranking terakhir adalah platinum rank, ketika minimal join ini sama $1.000, kemudian Anda wajib mencetak 5 gold. Berarti orang yang mampu mendapatkan Brio 5, maka Anda mendapatkan 1 Toyota Fortuner. Lah, luar biasa. Ini adalah hal-hal yang harus kita kumpulkan, dan ini ada yang dikatakan sekolahnya, saudaraku. Anda bisa belajar bersama kepada orang yang mengundang Anda. Ini presentasi saya, dan Anda bisa langsung bergabung untuk menghubungi yang mengirimkan video ini kepada Anda, dan Anda bisa langsung konsultasi untuk dibimbing cara mendaftarkannya dan seterusnya. Dengan keuntungan yang semacam ini, Anda bisa pasif dan Anda bisa aktif. Ini Anda bisa memilih, Anda hanya menanam modal atau Anda berjalan menawarkan bisnis ini kepada orang lain, maka saya yakin Anda dalam 1-2 tahun ke depan akan menjadi miliarder di Indonesia. Itu adalah misi dan visi dan misi Fortune Global Community. Semoga bermanfaat. Langsung gandeng orang yang mengundang Anda atau yang memberikan video ini kepada Anda, dan tanyakan bagaimana cara daftarnya Pak, bagaimana cara daftarnya Bu. Maka Anda akan menjadi orang-orang sukses di next time di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah. Segera hubungi orang yang membagikan video kepada Anda. Dan salam satu tujuan.